Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikiullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Yang pertama yaitu tentang komunikasi organisasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Artinya, komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara kedua pihak yang terlibat. Organisasi dalam bahasa Inggris organization berasal dari bahasa Latin organizer yang berarti to form as to into wall consenting of interdependent of coordinate part, atau yang membentuk atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikiullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Yang pertama yaitu tentang komunikasi organisasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Artinya, komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara kedua pihak yang terlibat. Organisasi dalam bahasa Inggris organization berasal dari bahasa Latin organizer yang berarti to form as to into wall consenting of interdependent of coordinate part, atau yang membentuk atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi. Selanjutnya yaitu definisi komunikasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan antar individu atau kelompok dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga melibatkan atasan, bawahan, serta anggota organisasi komunikasi. Organisasi komunikasi tidak hanya berupa percakapan secara langsung, tetapi juga mencangkup penyampaian informasi melalui rapat, email, surat, maupun media-media lain. Komunikasi ini juga membantu anggota organisasi memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya ada sistem komunikasi organisasi. Sistem komunikasi organisasi ada 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal berfungsi untuk menyampaikan perintah kebijakan, laporan, dan evaluasi kerja. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, berfungsi untuk koordinasi, kerjasama, dan pemecah masalah antar pegawai. Dan yang ketiga yaitu komunikasi diagonal yang berfungsi untuk mempercepat penyampaian informasi lintas bagian tanpa jalur struktur panjang. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi organisasi. Ada 4 yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan integratif. Selanjutnya jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi yang digunakan untuk penyampaian kebijakan dan keputusan resmi. Yang kedua yaitu komunikasi informal, membantu membangun hubungan sosial dan keakraban. Yang ketiga yaitu komunikasi internal, mendukung kelancaran operasi organisasi. Dan yang keempat terakhir yaitu komunikasi eksternal, komunikasi yang membangun citra organisasi dan hubungan dengan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu ada contoh komunikasi organisasi. Yang pertama, rapat pimpinan dengan karyawan untuk membahas target kerja. Dan yang kedua yaitu atasan memberikan instruksi tugas kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu karyawan melaporkan hasil kerjanya kepada atasan. Dan yang terakhir, penyampaian informasi melalui email atau grup kerja resmi. Materi kedua yaitu tentang kerja tim dalam organisasi. Tim adalah kumpulan 2 orang atau lebih individu yang saling bekerja sama dalam suatu sistem yang terorganisir dan terus berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu, serta diikat oleh norma-norma dalam usahanya
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama tanpa mengesampingkan tujuan individu anggota tim. Yang pertama ada definisi tim. Kerja tim dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama antar anggota, tugas dapat diselesaikan lebih efektif. Komunikasi menjadi lebih baik dan kinerja organisasi dapat meningkat. Kerja tim juga membantu memanfaatkan perbedaan kemampuan sebagai kekuatan bersama. Sebuah tim dapat terbentuk setelah melalui beberapa individu tahapan-tahapan pembentukan yang dimulai dari kesadaran individu akan pentingnya sebuah tim bagi mereka, pembentukan norma kelompok atau tim hingga terwujudnya kohesivitas tim. Karakter tim yang baik adanya tujuan yang jelas dan disepakati bersama, kerjasama yang solid antara anggota, serta komunikasi yang terbuka dan efektif. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, tim yang baik ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai pendapat, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, tim juga mampu menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, serta menjaga kekompakan demi mencapai tujuan organisasi. Nah, berikutnya ada tentang keuntungan tim nih. Keuntungan dari kerjasama tim bagi organisasi adalah yang pertama, keputusan yang kualitas tinggi, higher quality discussion. Yang kedua yaitu meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat stres dan kompetisi internal yang merusak. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu memperbaiki fleksibilitas dan respon. Nah, selanjutnya ada tentang memahami tim. Memahami tim berarti mengetahui bahwa tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap anggota tim memiliki peran, tugas, dan kemampuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Nah, dengan memahami tim, anggota dapat bekerja lebih efektif, saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan mengurangi konflik dalam organisasi itu sendiri. Materi keempat yaitu tentang teori pengendalian ekonomi. Pengendalian merupakan fungsi manajemen keempat yang menjadi bagian ujung dari sebuah proses kegiatan dalam organisasi. Sebagai tahap akhir pengendalian berfungsi sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Secara mendasar, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam rencana. Tanpa adanya pengendalian yang efektif, organisasi akan sulit untuk memastikan apakah sumber daya yang dimiliki telah diperoleh dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu jenis-jenis pengendalian. Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh Sorabalik Anger. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari sistem maupun waktu pelaksanaannya. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi sistem pengendalian umpan balik. Nah, sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memantau operasi proses maupun masukan dalam suatu usaha untuk menerkap penyimpang yang potensial agar tindakan perbaikan atas penyimpanan yang terjadi dapat dilakukan guna mencegah permasalahan kompleks yang menimpa organisasi. Nah, berikutnya yaitu sistem pengendalian umpan maju. Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak dapat memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpangan yang memakan biaya besar dapat berlangsung secara terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif dilaksanakan. Hadirnya sistem pengendalian umpan balik maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung dalam permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi. Berikutnya ada peran lembaga internasional.
jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan, yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatannya yang sesungguhnya. Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsi di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian umpan maju, berfungsi sebagai ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlibat dalam mengambil tindakan apabila terjadi penyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi kelima yaitu tentang evaluasi, definisi, fungsi, tujuan, model, dan pendekatan evaluasi kinerja, dan evaluasi program. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi merupakan bagian penting dalam setiap proses kegiatan dan program, digunakan untuk mengetahui tingkatan keberhasilan suatu kegiatan secara objektif, membantu nilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Tanpa evaluasi, keberhasilan dan kegagalan sulit diukur dengan jelas. Evaluasi berperan dalam pengambilan keputusan, menjerai, membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan melalui pelaksanaan kegiatan, menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan. Sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan, organisasi, pemerintah, dan bisnis. Evaluasi mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan. Nah, selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada objektif dan berdasarkan data yang valid. Yang kedua yaitu tidak memihak dan bebas dari kepentingan tertentu. Selanjutnya yaitu tentang sistematis dan dilakukan secara terencana. Yang keempat, berkelanjutan dan dilakukan secara berkala. Nah, yang kelima, menyeluruh, mencakup proses dan hasil. Yang keenam, transparan dan terbuka dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang ke-8, relevan dengan tujuan kegiatan. Yang 9, konsisten dengan kriteria yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi ke-6 dan terakhir yaitu tentang pengertian teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi atau IT adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer, perangkat lunak, dan jaringan. Komunikasi sehingga informasi dapat diakses secara tepat dan akurat. Fungsi teknologi informasi yang pertama yaitu mengolah data menjadi informatif yang berguna. Yang kedua yaitu menyimpan data dan informasi agar mudah diakses kembali. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar individu atau organisasi. Yang keempat, menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Yang kelima yaitu mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada tipe-tipe teknologi informasi. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, digunakan untuk menjalankan sistem teknologi informasi. Contohnya komputer, laptop, keyboard, mouse, printer, server, dan smartphone. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja perangkat keras. Contoh, sistem operasi Windows, Linux, Android, aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, dan aplikasi mobile. Yang ketiga, jaringan dan internet. Jaringan dan internet adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya agar dapat berbagi data dan informasi. Contohnya seperti LAN, WAN, WiFi, internet, dan sekitarnya, dan seluler. Yang terakhir yaitu yang keempat, sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan proses yang digunakan mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Contohnya seperti sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama, mempermudah komunikasi jarak jauh dan mempercepat akses informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, membantu pengelolaan dan menyimpan data.
Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu mendukung pengembalian keputusan dan mendukung inovasi dan perkembangan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.